Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, amin. Kita sangat bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus telah diberikan kekuatan, kesehatan, berkat yang Tuhan telah beri untuk setiap kita. Bapak dan Ibu, jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mendatangkan sangat Tuhan dengan ucapan syukur dan bersorak-sorak bagi Tuhan melalui hidung jemaat pelengkap hidung jemaat nomor 6, bersoraklah baik Allah semesta. Ibadah saat ini Minggu Trinitas 5 sekaligus pembukaan bulan Diakonia tahun 2020 Sidoarjo KSPS. Kita awali dengan mengaku di dalam hati kita
bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini dibimbing oleh firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-78 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Mazmur 78 ayat 5 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan bagi kita. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Amin. Kita sambut ayat pemimpin ini dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap hidup jemaat nomor 275, Perintah Baru. Mari kita bersama untuk membulatkan tekad kita untuk hidup di dalam kasih.
Mari kita mengatakan demikian di dalam kehidupan kita. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tetapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama, sebagaimana firman-Mu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, hingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih, sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera. Amin. Tuhan, Yudha untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jumat nomor 33, bait yang pertama dan yang kedua. Suaramu ku dengar. Bapa di dalam surga, apa yang Maha Kasih, Maha Baik, kami bersyukur di hari Minggu saat ini, di mana Tuhan
memberkati dan menyertai kami, untuk kami mengawali selepas kami mengalami wabah COVID-19 dan kami mengawali ibadah kami di gereja. Kiranya ibadah yang kami nyatakan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap kami yang saat ini hadir maupun juga yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Apa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga kami. Dan terkhusus saat ini kami bersyukur, bergembira, dan menyerahkan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang dalam sepekan mendatang ini berulang tahun pernikahan. Ada keluarga Ibu Fabianti, Bapak Firman Laksana Putra, Ibu Lina Rusiana dan Bapak Triono, Ibu Niketut Devi Tantriana dan Bapak Inan Datuti Sulistiajaya, Ibu Anggita Pratiwi dan Bapak Dwi Prayogo, keluarga Ibu Dwi Susilowati dan Bapak Christian Eka Nur Abidandra, keluarga Ibu Erna Yustiningsih dan Bapak Pemilan, keluarga Ibu Dia Kristina dan Bapak Abdieli, Ibu Penny Dwi Ani Masari dan Bapak Yudi Surpatu, keluarga Ibu Eni Yuliarti dan Bapak Heri Kuswoyo, juga keluarga Ibu Esterita Supaniati, Bapak Pendeta Emeritus Tri Jokati Nugroho, keluarga Ibu Sumardi dan Bapak Sunaryo Atrimitono, keluarga Ibu Lecarifda Sutami dan Bapak Tian Aprianto Nugroho, juga keluarga Ibu Sulawesi dan Bapak Lukas Wijaya, keluarga Ibu Karmini, Bapak Sri Widodo, keluarga Ibu Eni Ben Asri dan Bapak Pinurani, keluarga Ibu Endang Setiawati dan Bapak Catur Wahyu Widodo, serta keluarga Ibu Martina Prastianti dan Bapak Yohanes Subardi. Keluarga-keluarga ini ya Tuhan sungguh menyatakan rasa syukur dan bahagia, dan biarlah keluarga ini senantiasa terus hidup dalam damai dan sejahtera bersama seluruh anggota keluarganya. Begitu juga dengan anggota jemaat, anggota Siti yang berulang tahun kelahiran. Kami serahkan untuk Ibu Pariem, Ibu Sarina, Bapak Anton Yahya, Saudara Danus Suktiknar, Saudari Aceng Antika Melania Nugraheni, dan Saudari Elizabeth Juliana Prasanti. Bapak yang baik, biarlah mereka yang bersukacita, mereka yang telah bertambah usia kelahiran maupun juga usia pernikahannya, sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan, hidup berpadanan dengan Injil Tuhan, dan senantiasa diberkati untuk memberkati. Apa yang baik, di tengah rasa syukur kami juga menyerahkan kehidupan kami, juga pekerjaan kami di situasi saat ini, baik yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19 maupun yang tidak. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hingga bagi kami yang tidak terdampak, kami pun dapat berbagi, dapat senantiasa juga memberkati mereka yang terdampak oleh karena COVID-19 ini, hingga nama Tuhanlah yang dimuliakan. Dan khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah berada dalam pergumulan, tengah dalam penderitaan, dengan di dalam sakit yang dideritanya, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, baik yang terus menjalani pengobatan, perawatan, ataupun yang sudah berangsur-angsur pulih, baik yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan.
Engkau memberkati segenap anggota keluarganya yang senantiasa mendukung dan senantiasa untuk mengupayakan proses pemulihan dari sakit dan pendampingan yang penuh cinta kasih juga dilakukan. Kami percaya dalam Kristus ada kuasa, ada pemulihan terjadi di sana. Bapak yang baik, kami serahkan juga untuk kehidupan kami bergereja, juga tugas kami untuk melayani dan juga bersaksi, mengabarkan Injil, serta panggilan kami untuk bersekutu kiranya terus tetap ada di dalam setiap kehidupan kami. Agar oleh karena pandemi yang seolah-olah membuat kami menghalangi untuk kami bersekutu, melayani, juga bersaksi, namun kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa hal bersekutu, bersaksi, dan melayani tidak pernah terhalangi oleh apapun. Oleh karena Tuhan yang menguatkan kami dan menyertai kami, melindungi kami, bahkan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Oleh karena itu ya Bapak, kami serahkan program-program gereja yang berkaitan dengan persekutuan, kesaksian, pelayanan, pengembalaan, juga pengembalaan jemaat, pembangunan jemaat, bila terus dapat berjalan sekalipun dengan keadaan yang baru, dengan tantangan yang baru, dengan cara-cara yang baru, yang sungguh di mana kami berada di bumi Indonesia ini yang tengah juga mencanangkan untuk new normal atau tatanan baru, kehidupan yang baru untuk makin lebih baik lagi. Kami percaya juga untuk bangsa negara kami, para pemimpin bangsa ini Tuhan memberkati dengan hikmat dan kasih. Bapak yang baik, kami serahkan bahwa syukur kami dalam tangan kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga menyediakan dan membuka hati kami untuk Tuhan berbentuk, Tuhan teguhkan dengan kebenaran sabda Tuhan. Sabdalah Tuhan, kami anak-anak siap mendengar dan kuasai kami dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur dan memohon berkat. Amin. Tuhan kekasih Tuhan, mari kita bersama mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya. Kita akan membaca dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Kita akan membaca ayat 25 sampai dengan 37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Merupakan bacaan dalam pembukaan bulan Diakonia. Demikian firman Tuhan bagi kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kubaca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup.
Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja perampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi yang melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang lagi datang ke tempat itu. Ketika yang melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kita merasakan ketika di awal minggu di bulan Juli ini, minggu Trinitas 5, yang dimana kita juga pertama kali untuk beribadah di gereja setelah peristiwa atau wabahnya corona. Dan kalau tercatat sejak tanggal 29 Maret kita itu beribadah di rumah. Kalau di tempat lain bahkan tanggal 22 minggu sebelumnya. Dan ketika kita masuk pada ibadah saat ini juga bertepatan dengan bulan Diakonia tahun 2020, Sinode PKSBS. Temanya Diakonia, membangun partisipasi dalam konteks, dan subtemanya dengan berdiakonia PKSBS itu mampu memberi diri dalam konteksnya. Ini agak sulit untuk kita mencoba memahami. Jadi dari subtema ini mengajak kepada kita sesungguhnya bagaimana kita itu
menyatakan kasih atau diakonia ini, sehingga menjadi berarti. Terlebih di bacaan kita dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 saat ini, mungkin kita sudah jelas ceritanya dari awal sampai akhir, ini sudah berkali-kali kita coba menghayatinya. Namun saat ini Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, satu pertanyaan yang mungkin menggelitik, mungkin enak untuk kita katakan, tetapi mungkin juga sulit untuk menjawab. Pertanyaannya, kalau ditanya atau di dalam diri kita, siapa sesamaku? Siapakah sesamaku manusia? Maka kalau kita menghayati ini, ada dua hal penting. Yang pertama, di sana ada orang yang dilayani, dia sesama yang butuh pelayanan, entah bantuan apapun lah. Lalu sisi yang lain adalah ada orang yang melayani, atau ada yang melayani. Jika ada yang dilayani, maka ada yang melayani. Maka dalam gereja, ketika di situ ada orang yang mau memberikan bantuan atau memberikan pertolongan dan seterusnya, disitulah pelayanan, ya, melayani dan juga dilayani. Maka dalam gereja itu sering disebut dengan pelayanan atau diakonia. Kata diakonia atau pelayanan itu satu dari dua tugas gereja. Jadi tugas gereja itu melayani dan bersaksi. Yang satunya bersekutu itu sesungguhnya panggilan. Maka kalau komplit bukan tugas gereja, kalau dulu kan tugas gereja. Tapi kalau kita memahami, inilah panggilan dan tugas gereja. Panggilannya adalah bersekutu, tugasnya adalah melayani dan bersaksi. Bahasa Yunani-nya ada koinonia, itu bersekutu. Pelayanan tadi ada diakonia, lalu kesaksian ada marturia. Lalu kalau pelayanan atau melayani itu dengan cara apa? Tentu dengan tindakan, perbuatan, apapun itu. Bahkan ketika Injil itu diwartakan, Injil itu didengarkan dan juga dirasakan oleh siapapun, disitulah juga ada pelayanan, ada diakonia. Maka dikatakan diakonia itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dan kepada siapa saja. Kapan, dimanapun, ya, oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Tujuannya apa? Tujuannya jelas secara utuh, yaitu menghadirkan damai sejahtera. Sekedar mengingat tentang diakonia dalam Perjanjian Lama, itu juga dimaknai dengan kasih, kembali hukum kasih. Kalau tadi dalam Mazmur 78 diingatkan lagi bahwa kasih itu sejak Perjanjian Lama itu sudah diwartakan. Maka dalam ulangan itu bagaimana itu harus diulang-ulang, diajarkan. Bagaimana itu harus terus ketika mau tidur ataupun mau berjalan dan seterusnya, ditempelkan di dahi, ya, digalungkan di leher. Kaitannya dengan kasih itu Perjanjian Lama, dan jelas tujuannya apa? Untuk shalom, untuk kabar sukacita, untuk damai sejahtera yang lahir juga batin. Atau jadi balik ya,
Damai sejahtera kan kadang ngomongnya soal batin, ayat, tentram itu batin. Tapi juga ya lahiriah, bukan hanya besok di surga, tetapi juga ya kesehatan, perdamaian, kepuasan hati, kebahagiaan, ketentraman, juga kemakmuran. Artinya ya lahir. Nah, kalau dalam perjanjian baru kita sering mengucapkan kata diakonia dan juga para diakon, diakonos. Itu para pelayannya, orang yang melayani. Artinya dalam perjanjian lama maupun baru, dalam prakteknya diakonia itu, melayani itu, ya secara garis besarnya tetap tidak berbeda, yaitu melayani dengan kasih. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika kita mengetahui ini lalu kita membaca lagi orang Samaria yang murah hati, maka dengan jelas ketika pertanyaan siapa sesamaku, maka jawab kita siapa? Oh, dia hanya saudaraku saja. Dia yang warna kulitnya sama, hitam, itu baru saya katakan sesamaku. Atau dia yang sama derajatnya kaitannya dengan oh ya sama-sama orang miskin, maka saya orang miskin, dia orang miskin, oh dia sesamaku. Atau ketika ya status sosial, tingkat pendidikan, dia lulusan SD, dia lulusan SM, oh ya berarti sama, dia adalah sesamaku. Lalu dengan dia yang S2, oh dia bukan sesamaku. Lalu ketika yang S2 itu jatuh, ya, bangkrut atau apapun, oleh biarin. Apakah itu? Mari ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan keadaan kita sekarang ini yang didengung-dengungkan oleh pemerintah tentang new normal atau tatanan baru, boleh katakan begitu, kita pun bisa mengungkapkan dan melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, khususnya ketika kita mengawal bulan diakonia ini didasarkan firman Tuhan. Kita tidak akan melihat imam itu kenapa dia begitu, tidak. Tapi kalau kita bisa memahami yang baik itu seperti orang Samaria, ya mari kita rasakan bahwa sesamaku adalah dia yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Kalau dalam Lukas ini, dia yang sudah jatuh, kemudian tangan perampok atau penyambung-penyambung, dirampok habis-habisan, dipukul, dan kemudian ditinggalkan dengan keadaan setengah mati. Artinya siapapun dengan latar belakang apapun, dia coraknya, warna kulitnya hitam atau putih, atau coklat, atau sawo matang dan seterusnya, dia orang asing atau tidak, ketika dia itu sungguh-sungguh dalam kondisi tidak berdaya, kondisi yang tidak mampu, kondisi yang terluka, kondisi yang sendirian, kalau kita lihat dia adalah manusia, maka dia adalah sesamaku atau sesama kita. Itu satu. Lalu panggilan kita bagaimana kita juga, saya sesungguhnya itu sesamanya atau bukan? Sama. Apakah saya ini juga berada di tempat ini adalah sesama bagi orang-orang di sekitarnya? Atau sebaliknya, saya ini sebagai perampoknya, membuat orang lain terluka,
membuat orang lain menderita, entah dengan perkataan saya, entah dengan tingkah laku saya, entah dengan perbuatan saya, entah dengan ide-ide saya, orang-orang di sekitar itu justru makin terluka. Maka ya, mari kita perbaiki bukan itu. Tapi kembali dengan tatanan baru, dengan nilai-nilai yang baru, tidak menghindari tentang keadaan itu, tetapi mari kita terlibat. Sama seperti orang Samaria dikatakan di sana, dan sama seperti Tuhan Yesus Kristus, perkataannya adalah bergerak hatinya oleh karena belas kasihan. Ini yang beberapa minggu yang lalu mungkin kita juga memperhatikan bahwa bergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan. Artinya apa? Di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam seluruh jiwa raga kita itu bagaimana kita itu yang menunjukkan tatanan baru apa? Saya bergerak hatinya untuk menolongnya. Entah dia keadaannya seperti apa, entah kaitannya dengan bagaimana, lalu dengan kondisi kita, saya tidak punya uang, saya punyanya adalah tenaga, saya punya harta dan saya lain selain uang ya. Seterusnya, kalau saya punyanya waktu, oke. Karena gereja sungguh-sungguh itu ada dan terus akan ada ketika pelayanan atau diakonia itu juga terus berjalan. Tapi kalau di dalamnya gereja-gereja itu tidak pernah ada bergerak hatinya, mungkin akan mandek gereja itu. Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita menjadi orang Samaria masa kini. Kita tidak bisa mengulang masa lalu, tetapi masa kinilah. Di mana? Ya, di lingkungan kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan di mana kita berada, untuk mengasihi sesama sesuai dengan standar Kristus, bukan standarnya kita. Kalau standarnya kita sendiri, tuh saya masih kurang, kok saya bantu. Saya ada kurang makan, gitu ya. Kok harus berbagi makanan? Dan seterusnya, saya miskin kok begini, dan seterusnya. Maka tidak lagi, tapi standarnya Kristus, yaitu tergerak untuk belas kasih, tulus, mau berkorban, dalam waktu, tenaga maupun dana. Dan yang diinginkan Yesus adalah tergerak hati untuk mengasihi sesama. Marilah teladan dalam perikop ini dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 ini kita nyatakan menjadi kebiasaan baru kita, menjadi tatanan hidup kita yang baru untuk ke depan. Kalau ada orang yang butuh dibantu, kita bantu. Nah, perlu dia sebelah kirinya, kamu bantu berapa? Karena kamu berapa? Nah, saya tak segini saja. Karena dia lebih kecil, dia lebih kecil, saya tak makin kecil lagi. Tidak. Kalau memang seorang butuh pertolongan dan kita bisa menolong, lakukan. Katakan. Orang mau kritik, orang mau mencemooh, ya kan. Tapi kalau orang itu mau memberi saran, kita terima kalau sarannya baik. Kalau sarannya tidak, ya sampaikan. Supaya apa? Tujuannya jelas di akhir tadi bahwa ketika kita itu menolong orang lain, biarlah orang lain itu juga merasakan damai sejahtera lahir batin. Kita punya menolong ketika tulus, itu juga merasakan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Selamat untuk kita dalam kehidupan yang baru, tatanan yang baru, memberi diri untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama.
Mari kita dengar, kita temani, kita nasihati, kita beri sesuatu. Sekalipun itu kecil, yang selamat melayani, selamat berdiakonia, Tuhan memberkati. Amin. Salam teduh bagi kita. Keluarga kasih Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ibu Bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah rasa syukur kita wujudkan dalam persembahan. Persembahan sudah bisa lakukan, mohon kaum muda nanti untuk membawa persembahan ini di depan. Jadi ketika nanti kita menyanyikan lagu pujian, kami mohon para muda untuk mengantar persembahan di depan altar. Adapun persembahan pada saat ini kita dasari dari Mazmur 145. Kita baca ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Mazmur 145 ayat 8 dan ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Itulah ayat yang mendasari kita di dalam memberikan persembahan. Kita akan diiringi dengan pujian oleh Rino. Diiringi dengan pujian dari pelengkap tim jemaat nomor 185, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan mengutus kita. Kami bisa memuji menyembah Tuhan dengan
kami boleh datang dengan membawa persembahan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan kuduskan dan sucikan, agar bermanfaat untuk pemeliharaan kerajaan. Kami tahu bahwa uang yang ada pada kami, kekayaan harta benar adalah dari Tuhan semata. Untuk itu biarlah kami senantiasa diingatkan bahwa kami harus bersyukur dengan apa yang boleh kami lakukan oleh Tuhan. Kiranya persembahan ini bermanfaat bagi keluarga kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ini bisa menjadikan tema yang bagus buat kehidupan kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang pada saat ini ditugaskan untuk mengelola persembahan, kiranya dijauhkan dari segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengutuk doa ini dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita menyatakan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Kuasa, Allah dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, aman dan besar, bangsa yang dan hidup yang kekal. Mari kita undur dari tempat ini. Kita masuk dalam kehidupan kita dengan tantangan yang baru, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Ibadah telah selesai dan sesuai dengan protokol bahwa kita tidak bertepuk tangan. Maka kami Majelis Jemaat dengan saudara saya mengucapkan selamat hari Minggu, Sugeng Bondol, Masalah dan Tuhan
Salam sehat, kita semua.